Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari kelompok kami akan membicarakan dari hasil acara webinar kemarin dari acara PHCM kelompok 4 ini. Mangga sebelumnya bisa diminta tolong untuk di-share screen kan PPT-nya. Mangga, ada yang bisa nge-share screen? Mangga bisa langsung dimulai aja. Ya, sok mangga ini yang presentasi Syahna sama Sarah bisa langsung dimulai aja. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai acara PHCM dari kelompok kami, di mana untuk nama acaranya sendiri adalah Nusantara, yaitu Nutrition Entrepreneurship Webinar Santai bersama FK Unisba. Next aja. Share. Nah, untuk pembimbing dari acara kami sendiri ada Nurul Ramadona, Dr. MMRS. Nah, untuk anggota kelompoknya ada Syarah Maulina, Indita Noviana, Devi Claudia Safitri Nur, Feranida Ashanti, Syahna Prianti, Asep Duta Amolia, Erika Yulia Rahmah, Anissa Fitri Oktavianita, Ibnu Suparto, Madinatul Munawaroh, Anissa Alifia Aksani, Faris Akbar Maulana, dan Prita Tiara Aulia. Latar belakang dari acara kami, yang dimana stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kurang gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Penyebab stunting melibatkan 3 aspek, yaitu tidak terpenuhnya gizi, penyakit kronis maupun genetik pada anak, dan akses pelayanan kesehatan yang belum menyeluruh. Kondisi stunting diperparah oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan lumpuhnya kondisi perekonomian serta pelayanan kesehatan sehingga orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi gizi anak. Maka dari itu, kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membuat program webinar Nusantara Nutrition Entrepreneurship Santai bersama FK Unisba. Kami harap program Nusantara dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat di Indonesia.
Untuk POAC-nya, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Next. Untuk gimana untuk stunting sendiri, dia ini bisa dipengaruhi pertama dari gizi. Nah, untuk gizi sendiri, dia ini disebabkan oleh pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk disebabkan oleh ibu yang tidak mengerti dan tidak ada pilihan makanan. Boleh di zoom nggak? Nah, ibu yang tidak mengerti sendiri disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan juga disebabkan karena belum siap. Nah, untuk minimnya pengetahuan sendiri, dia ini dipengaruhi oleh pendidikan dari sosial ekonomi dan juga anggapan kalau wanita itu tidak boleh bersekolah. Nah, sosok yang belum siap itu bisa disebabkan oleh merit by accident atau dijodohkan usia dini. Nah, lalu stunting sendiri juga disebabkan karena penyakit pada anak, yaitu kebutuhan nutrisi yang meningkat, lalu adanya loss of nutrition. Loss of nutrition disebabkan oleh infeksi pencernaan pada anak. Infeksi pada pencernaan sendiri ini bisa disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk dan juga perilaku yang buruk. Untuk sanitasi lingkungan rumah yang buruk itu bisa disebabkan karena dari air yang tidak bersih atau lingkungan rumahnya yang kumuh yang disebabkan oleh sosioekonomi. Lalu untuk perilaku yang buruk itu bisa faktor dari ibu atau dari anaknya. Untuk yang ibunya sendiri bisa karena boleh dibesarin lagi nggak? Udah max kayaknya, Nak. Bisa karena pengetahuan yang rendah, lalu bisa karena pendidikan yang rendah, dan juga rendahnya sosioekonomi. Nah, untuk stunting, dia ini bisa dipengaruhi dari kesehatan ibu saat hamil yang rendah, dan juga ibu dan nutrisi pada ke bawah. Share. Diulangin ya. Jadi untuk stunting itu bisa disebabkan karena kesehatan ibu saat hamil yang kurang dan ibu dan nutrisi pada saat usia muda atau remaja dan masa subur. Ini mana untuk kesehatan ibu saat hamil yang kurang itu bisa disebabkan oleh rendahnya pengetahuan. Nah, untuk rendahnya pengetahuan sendiri bisa disebabkan dari pendidikan dan juga sosioekonomi. Lalu juga bisa disebabkan dari akses pelayanan kesehatan. Lalu untuk yang ibu dan nutrisi pada saat usia muda bisa disebabkan karena rendahnya Fe sehingga menyebabkan anemia. Nah, anemia sendiri dia ini bisa disebabkan dari pengetahuan, pendidikan, dan juga sosioekonomi. Untuk tujuan dari kegiatan kami, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan masyarakat umum mengenai optimalisasi UMKM secara digital. Lalu yang kedua, meningkatkan pemilihan masyarakat di era pandemi sehingga memenuhi kualitas gizi anak. Dan yang ketiga, menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Untuk khalayak sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat di Indonesia dalam usia produktif. Untuk manfaat kegiatan, yang pertama itu masyarakat dapat mengaplikasikan UMKM secara digital di era pandemi. Lalu yang kedua, masyarakat dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Yang ketiga, masyarakat dapat memperbaiki kualitas gizi anak. Boleh ke bawah lagi, share.
Untuk metode kegiatan acara kami, metode kegiatan berupa webinar, yaitu pemaparan materi, dan terdapat sesi tanya-jawab oleh narasumber terkait yang ahli dalam bidang agama, kesehatan, dan ekonomi. Waktu dan tempat pelaksananya dilaksanakan pada jam 7.20 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda acaranya, waktu pelaksanaannya dilaksanakan dari jam 7, yang dimana untuk jam 7 sendiri dimulai registrasi ulang sampai pukul 7.20. Lalu pada pukul 7.20 sampai 7.25 yaitu pembukaan, 7.25 sampai 07.30 yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu dilanjutkan sambutan ketua pelaksana pada pukul 07.30 sampai 7.35. Lalu sambutan oleh pembimbing pada pukul 7.35 sampai 7.40. Lalu sambutan wakil dekan 3 FK Unisba pada pukul 7.40 sampai 7.45. Lalu untuk materi pertama itu mengenai gizi, yaitu pola perbaikan gizi pada anak, khususnya stunting, yang dilaksanakan pada pukul 7.45 sampai 8.30. Lalu setelah materi gizi dilakukan sesi tanya-jawab dan penyerahan sertifikat kepada pemateri yang dilakukan pada pukul 8.30 sampai 8.45. Lalu materi kajian Islam mengenai pandangan dan saran menurut agama Islam dalam menghadapi krisis ekonomi dan gizi pada anak di masa pandemi yang dilaksanakan pada pukul 8.45 sampai 9.30. Setelah materi kajian Islam, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan penyerahan sertifikat pada pukul 9.30 sampai 9.45. Lalu dilanjutkan dengan materi ketiga mengenai optimalisasi ekonomi kreatif di masa pandemi yang dilaksanakan pada pukul 9.45 sampai 10.30. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan penyerahan sertifikat pada pukul 10.30 sampai 10.45. Dan diadakan pengumuman hadiah yang dilaksanakan pada pukul 10.45 sampai 10.55, dan untuk penutupan acara dari 10.55 sampai pukul 11. Untuk organizingnya, untuk ketua pelaksana sendiri itu oleh Ibnu Suparto, ini mana tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh panitia, lalu memantau jalannya acara sesuai dengan perencanaan dan membantu divisi yang lain. Lalu untuk sekretarisnya sendiri ada Erika Yulia Rahmah dan juga Anissa Fitri Oktavianita. Untuk job desk-nya adalah membuat proposal acara, membuat surat-surat yang diperlukan, membuat surat masuk dan keluar, membuat absensi peserta dan panitia, dan membuat LPG acara. Lalu untuk bendaharanya itu oleh Syarah Maulia dan Faris Akbar Maulana. Untuk job desk-nya adalah menyimpan uang acara dan membuat kwitansi. Lalu untuk dari divisi acara ada Asep Duta Amalia, Syahna Priyanti, dan Madinatul Munawaroh. Untuk job desk-nya yaitu membuat susunan acara, membuat TOR untuk pemateri dan moderator, membuat slide PowerPoint, menentukan materi acara, menentukan narasumber acara, dan mengkoordinasikan acara hari H. Lalu untuk dari bagian humas dan sponsorship, itu ada Indita Noviana, Feranida Ashanti, Prita Tiara Aulia, yang dimana untuk job desk-nya adalah menghubungi pembimbing untuk menjadwalkan bimbingan PHCM, menjadi jembatan komunikasi panitia dengan ketua RW 16, menghubungi narasumber untuk ketersediaan pemateri, mengkoordinasikan jemputan untuk narasumber, mencari sponsorship, dan mencari pemasukan acara. Lalu divisi Pupdoknya itu ada Devi Claudia Sapitri Nur dan Anissa Alivia Aksani. Job desk-nya adalah mengambil foto dan video saat acara, membuat poster, membuat
Instagram dan membuat desain bahan publikasi. Mangga untuk Syarah mungkin mau dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan untuk actuating-nya itu, di mana untuk acara webinar Nusantara 2020 ini telah dilaksanakan secara online, yakni pada hari Sabtu 19 Desember 2020. Nah, untuk acara ini dimulai sedikit terlambat, yaitu pada pukul 7.00, namun berakhir lebih awal dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya, yakni pada pukul 10.50. Nah, kemudian peserta yang mengikuti webinar ini mendapatkan pemaparan dari 3 pemateri. Yang pertama, yaitu adalah dari Zulmansyah, Dokter SPA MKes, yang membawakan materi terkait dengan pola perbaikan gizi pada anak-anak, khususnya stunting. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kajian Islam bersama dengan Ustadz Abu Takeru, dan yang dimana materinya itu adalah pandangan dan saran menurut agama Islam dalam menghadapi krisis ekonomi dan gizi pada anak di masa pandemi. Kemudian yang ketiga, yakni adalah oleh Hana Oktariani, yang membawakan materi UMKM mengenai optimalisasi ekonomi kreatif di masa pandemi. Nah, selain itu, untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta webinar ini, diadakan pula terkait pretest dan juga post-test, di mana peserta ini mendapatkan poin tertinggi saat post-test, dan peserta yang menjadi penanya terbaik mendapatkan hadiah, di mana hasil yang didapatkan yaitu adalah adanya peningkatan pengetahuan peserta webinar setelah acara dan materi disampaikan. Nah, kemudian untuk ini adalah dokumentasi saat kegiatan tersebut. Ini untuk pemberian daripada sertifikat kepada pembicaranya. Dan juga ini ada dokumentasi terkait dengan jumlah peserta juga. Ini juga masih dokumentasi. Dan ini yang di foto yang ke-6 itu, dokumentasi yang ke-6 itu adalah foto dari kami seluruh panitia Nusantara 2020 ini. Kemudian untuk materinya itu tadi ada Dr. Zulmansyah, Ustadz Abu Takeru, kemudian Hana Oktariani, dan tidak kalah juga untuk moderator kita di sini ada Asep Duta Amolia. Kemudian di sini untuk controlling evaluatingnya, yang pertama tuh dari controlling terlebih dahulu, di mana yang pertama dari ketua pelaksana, di mana mengkoordinasikan semua kegiatan baik dalam bimbingan dan acara, memantau kegiatan yang dilaksanakan dan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan anggotanya. Kemudian yang kedua, sekretaris, yaitu melakukan pencatatan di setiap kegiatan dan hasil rapat, membuat proposal dan membuat surat-surat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga dari bendahara, yaitu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dari setiap kegiatan dan membuat rancangan anggaran belanja dari kegiatan ini. Kemudian yang keempat, itu ada divisi humas dan juga sponsor, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait acara yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kelima dari divisi acara, yaitu memastikan konsep acara yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keenam itu adalah divisi publikasi dan juga dokumentasi, yakni memastikan desain dari setiap kegiatan acara sudah selesai, kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan dan melakukan follow up. Kemudian untuk evaluatingnya yaitu dilakukannya sistem backup sehingga tidak ada job desk yang terlewatkan. Kemudian komunikasi antar panitia juga harus lebih diperkuat untuk meminimalisir adanya miskomunikasi. Kemudian yang selanjutnya itu pembagian job desk harus merata sehingga tidak memberatkan di salah satu pihak saja. Kemudian setiap pekerjaan atau job desk itu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghindari adanya keterlambatan. Nah, ini untuk artikel daripada Nusantara 2020 ini, yakni Nutrition and Entrepreneurship Webinar Santai bersama FK Unisba. Sekian, terima kasih presentasi dari kami, Panitia Nusantara 2020. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Ibnu. Terima kasih kepada Syahna sama Syarah
yang telah memaparkan materi presentasi ini. Selanjutnya mungkin ditutup aja mungkin ya, karena untuk presentasinya udah selesai. Ya, sebelum menutup mungkin kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan atas kesalahan yang telah kita perbuat, mari kita ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mangga udah pada boleh live